Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Bebek dan Badak akan menceritakan sebuah kisah. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, Bebek tidak mau disuruh sama ibunya karena merasa malas. Bebek merasa capek karena habis pulang sekolah. Bebek hanya ingin bermain dengan teman-temannya. Makanya Bebek tidak mau menuruti perkataan dari orang tuanya. Bebek pun pergi dari rumahnya dan menemui teman-temannya untuk bermain. Di perjalanan, Bebek bertemu dengan Badak yang sedang belajar. Karena Badak sangat rajin belajar, makanya Badak selalu juara 1 di kelasnya. Hei Badak, lagi apa kamu di sini? Aku lagi belajar. Kamu sendiri lagi ngapain? Aku tadi habis disuruh sama ibu, tapi aku gak mau. Aku capek. Terus kamu ngapain ke sini? Ya, mau main lah. Nah, itu main kan lebih capek. Oh iya ya. Ya, intinya malas mungkin ya aku. Kan menolong orang tua itu ibadah. Apalagi kita disuruh untuk melakukan sesuatu yang baik. Kamu harus melaksanakan setiap perintah orang tuamu. Karena orang tua pasti sayang sama kamu. Mumpung kamu orang tuanya kan masih ada. Iya benar sih Beb. Aku sedih lihat kamu yang udah gak punya orang tua. Maafin aku ya. Mestinya kamu minta maaf sama orang tua kamu dan memperbaiki semua kesalahan kamu. Iya deh iya, nanti aku pulang dan minta maaf sama ibuku. Kamu mau dengar cerita gak? Mau. Cerita tentang apa? Ini cerita pada zaman dulu. Jadi, seperti ini ceritanya. Di Yaman tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit copak. Karena penyakit itu, tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang perempuan wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit dikabulkan. Ibunya berkata, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji pinta sang ibu." Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang sangat panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Untuk apa? Nah, dengarkan ya. Dengan lembu itu tidak mungkin pergi haji naik kendaraan tersebut. Uwais membuatnya kandang di puncak bukit. Setiap pagi, ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Ya, banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukan
bukitnya tersebut. Iya ya, aneh. Buat apa Uwais bolak-balik ke bukit tersebut sambil menggendong lembu tersebut? Ya, orang-orang berpikiran seperti kamu. Untuk apa Uwais membawa lembu naik turun bukit? Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia untuk menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu makin besar. Dan makin besar pula tenaga yang diperlukan untuk Uwais menggendong lembu tersebut. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Wah, gede banget ya. 100 kilo gitu. Emang kuat ya? Ya kuat, kan latihan tiap hari. Bolak-balik naik bukit. Otot Uwais makin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Tahukah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari? Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Masya Allah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Wah, apa kata dunia ya? Aku disuruh beliin terasi aja ke warung malas. Makanya, mumpung kamu bisa berbakti, lakukan apa yang kamu bisa. Buat orang tuamu senang. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya. Wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata. Telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Aku harus berbakti sama orang tuaku. Badak, bantu aku. Aku harus berbakti sama orang tuaku. Iya, kamu harus berbakti sama orang tua kamu. Itulah keinginan Uwais yang tulus penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitaran Ka'bah karena Rasulullah berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman." Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuklah pintu rumah itu. Sambil mengucapkan salam, keluarlah seorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan perang, pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak perasaan
ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi, kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman. Engkau harus lepas pulang. Akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Ketika itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai dan Nabi pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni surga, adalah penghuni langit. Mendengar perkara Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu, Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti, dan Nabi kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjaannya hanya mengembala domba dan unta setiap hari. Mengapa Khalifah Umar dan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan dia? Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menuju Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam, tetapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah dengan segera membalikan telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan Nabi, memang benar. Tampaknya tanda putih telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi, bahwa ia adalah orang penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tetapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka diketahui bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya kafilah Umar dan Ali bin Abi Thalib
memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan tidak berkata kepada khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais, khalifah berkata, "Kami sedang kesini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda." Seperti dikatakan Rasulullah SAW sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat itu, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangannya, berdoa, dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji untuk menjumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba memohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba fakir ini tidak diketahui orang lagi." Itulah cerita dari Uwais Al-Qarni. Semoga kamu bisa mengambil hikmahnya. Iya, Badak. Aku sekarang pengen terus berbakti sama orang tuaku. Makasih ya atas ceritanya.